karena latar belakang keluarga kita berbeda, suami saya berbeda ya intinya itu mereka itu punya standar kerapian dan kebersihan yang menurut saya di atas rata-rata. Rata-rata manusia pada umumnya. Jadi awal-awal menikah mertua saya sama kakak ipar saya sering datang gitu ke Jogja, berkunjung, nginep lah. Nah, awal-awal saya agak tertekan gitu dengan caranya mereka, dengan kehadirannya mereka. Jadi setiap datang saya was-was gitu. Dan saya memang pernah diperingatkan sama temennya mertua saya. Ketika dalam satu acara dia memang ngomong sama saya, "Kamu kalau mertuamu datang," katanya, "kamu harus bersih-bersih," katanya. Semuanya harus bersih. Jadi saya rada terintimidasi gitu waktu terancam ya. Iya, terancam. Jadi mereka itu sukanya bersih. Jadi kalau setiap mereka datang, rumahmu harus bersih. Jadi saya ada ketakutan gitu. Nah, benar. Jadi setiap mereka datang, karena kami memang tidak punya ART ya, maksudnya tidak punya asisten rumah tangga ya. Kami kerjain semuanya sendiri. Jadi nah, setiap mereka mau datang, nanti berapa hari sebelumnya saya akan panggil pocoan gitu untuk bersihin semua sampai bener-bener terus intinya saya bayar. Terus saya selalu menekan suami saya, maksudnya menekan tuh gini, tanya kapan datang, jam berapa sampai Jogja. Jadi beberapa hari sebelumnya dia juga kadang jengkel gitu ketika saya memaksa dia untuk bertanya gitu, tanya hari apa, jam berapa. dia sebenarnya dia takut gitu, maksudnya masa nanyanya sampai segitunya, maksudnya ke orang tua kan kayaknya gimana kesannya gitu. nggak sopan dong. Iya, nggak sopan banget. Kamu tidak ingin lalu tiba-tiba mereka datang dan semua masih berantakan. Nah, jadi saya selalu agak menekan suami saya gitu. Nah, ada kata-kata yang lumayan membekas di saya itu, yaitu kata-kata kakak ipar saya pernah ngomong gitu ketika datang. Ya menurut saya sih rumah saya sudah bersih dan rapi gitu. Menurut saya. Menurut kamu bersih. Iya. Tapi dianya tuh komentar gini, Tong, dia manggil suami saya Tong gitu ya. Ya namanya Tongam bukan Tong ya. Tongam. Ya. Tong, rumahmu ini nggak pernah disapu ya. Waktu itu ada saya di situ dan itu cukup membekas gitu. Kakak iparmu mengatakan apa rumahmu ini tidak pernah disapu. Ngomong sama suamimu. Sama suami tapi di depan saya. Padahal ya sudah disapu. Sudah disapu. Tapi menurut dia tuh belum bersih gitu, masih kotor. Ya udah, waktu itu awalnya tuh saya kayak marah gitu loh. Dalam hati ya, ini waktu itu reaksi saya dalam hati. Hello, saya ini wanita yang bekerja, maksudnya nggak pantas gitu saya dituntut kayak gitu tuh untuk melakukan semua dengan standar yang mereka mau. Saya waktu itu marah gitu. Tapi dalam hati saya nggak terlontar, tapi saya ngomong sama suami saya, kok bisa-bisanya berkomentar kayak gitu, nggak tahu sini ngurus anak, sini kerja gitu. Saya mencurahkan semuanya ke suami saya, tapi dia diem aja ya, cuman senyum. Termasuk ngurus suami juga ya. Ngurus semuanya kayak gitu. Tapi lama-lama ya itu juga kadang jadi konflik ya. Sebenarnya dia nggak menuntut sampai kamu harus bersih semua, enggak gitu. Tapi kadang-kadang misalnya dia berkomentar itu cukup membuat saya tertekan. Maksudnya, lo ini kok kayak gini gitu-gitu. Komentarnya dia mungkin nggak sadar ya, tapi itu membuat saya ya ampun, nggak pengertian banget kayak gitu. Sudah capek terus harus ngurus ini ya gitu. Jadi lama-lama akhirnya saya coba ngomong juga ke dia, tapi saya pun akhirnya saya belajar daripada saya setiap kali kayak ketakutan setiap kali mertua mau datang terus pocoan belum tentu bisa, kadang terakhir memang agak susah gitu. Dan pengalaman mengenai lantai yang tidak disapu itu bukan satu-satunya ya? Bukan satu-satunya. Ya, ada masalah panci yang makin lama. Iya, jadi kadang kalau pas saya nggak ada, mereka bersih-bersih gitu. Pas kamu pergi, mereka bersih-bersih. Saya berangkat di kantor, pulang bersih semuanya.
Alih-alih kamu senang, kamu akhirnya tersinggung. Iya, saya tersinggung. Tapi ya saya nggak ngomong, maksudnya saya nggak ngomong apa-apa, cuman yang batin gitu. Iya. Nah akhirnya ya daripada saya capek juga tiap kali saya kok kayaknya ketakutan gitu. Akhirnya saya coba pelan-pelan gitu. Tapi saya memang belajar dari mertua saya, maksudnya saya liatin gitu loh gimana dia caranya bersih-bersih sejujurnya gitu, kayak wajan apa. Tapi saya memang kagum gitu loh dengan beliau karena iya kok bisa ya dia wajannya bersih gitu. Maksudnya memang saya lihat gitu loh. Wajannya tuh nggak ada hitamnya sama sekali. Saya bener-bener kagum memang. Jadi sudah begitu di kantor kamu juga punya pimpinan yang apa namanya seringkali periksa debu dan sebagainya ya. Jadi kamu di rumah kamu terancam, di kantor kamu juga terancam ya. Aduh. Itu kebangetan itu ya. Pimpinannya itu kebangetan. Nggak pernah nulis bersih-bersih. Soalnya pas dicek masih berdebu. Masih berdebu. Nanti ketahuan berarti saya nggak cukup bersih. Aduh, itu keterlaluan tuh, pimpinanmu keterlaluan. Nanti saya akan urus tuh. Itu keterlaluan. Oke, terus lanjutkan. Ya, jadi saya akhirnya belajar. Memang saya belajar dari mertua saya dalam hal bersih-bersih. Saya liatin gimana, oh iya dia ternyata kayak gitu ya, apa namanya, cara membersihkannya. Wajah, iya saya dan saya kerjain, maksudnya pelan-pelan, ternyata iya ya, apa bisa bersih gitu. Saya pikir semua wajan tuh ya memang hitam, maksudnya jadi karena di rumah ya begitu, saya lihat di mana tempat jualannya begitu. Ternyata kok tapi mertua saya wajannya nggak begitu, jadi saya perhatikan cara beliau membersihkan, saya ikutin caranya, semua apa yang mertua saya lakukan ya apa namanya itu saya tiru gitu. Itu kalau dari saya. Oke. Sekarang jadi kan begini ya, Evi akhirnya berhasil dari marah pada mulanya, lalu bisa mengelola ego, ketersinggungan, merasa harga dirinya dicabik-cabik, ini orang tua ipar kenapa ikut campur dan sebagainya. Lalu dari masalah itu akhirnya bisa menjadi perbaikan diri. Kamu mencoba menyesuaikan diri dengan kebiasaan pasangan dan keluargamu. Oke, sekarang dari Bang Tongam bagaimana? Silakan, Bang. Monggo. Awal pertama kami menikah, ada satu hal yang sebenarnya membuat saya kagum. Cerita dari istri saya. Dia bilang, dulu waktu masih dia tinggal di Balikpapan, dia mengerjakan semua urusan rumah tangga, mencuci, mengurus adik, memasak buat adik-adiknya. Dia punya 3 adik perempuan, dia yang mengurus semuanya. Saya terkagum. Berarti saya juga akan terurus. Ya, ujungnya saya mau katakan ujungnya kamu tertipu gitu. Oke, teruskan. Dan saya tahu sebelum saya menikah juga kebiasaan kalau kakak datang, ibu datang, misalnya kamar belum tersapu, dia datang jam 12 malam pun disapu dan dipel, baru dia tidur. Oke. Itu saya sudah tahu kebiasaan. Jadi, wah, cocok ini. Wah, istri saya memasak. Istri saya semua urusan tangga. Setelah kamu menikah, realitanya bagaimana? Nah, setelah menikah, ternyata, waduh, ada perubahan, perbedaan yang membuat saya juga tidak seperti yang kamu bayangkan, tidak seperti yang dia janjikan. Kamu juga promosi. Jadi membuat saya cukup terkejut. Banyak tuntutan, apalagi ditambah pas kelahiran anak pertama kami. Wah, saya itu benar-benar makan hati lah kalau orang bilang. Yang membuat kamu jadi merasa tidak nyaman, apa yang membuat kamu jadi kecewa begitu? Itu apa yang realitanya apa? Tuntutannya untuk saya
harus membantu. Apa yang dia kerjakan, ya harus saya kerjakan. Tidak seperti yang dia ceritakan, mengerjakan sendiri. Dulu Evi bercerita bahwa dia mengurus rumah tangga semuanya untuk semua adik-adiknya. Setelah menikah, ternyata kamu melihat beda antara yang diomongkan dengan kenyataannya. Terus kan? Jadi setiap dia mengerjakan apa, aku harus ada di sana dan ikut mengerjakan. Wah, promonya kan dia kerjakan sendiri kan? Itu bertahun-tahun itu habis ada waktunya. Masa promonya sudah habis. Itu cukup membuat konflik. Mulai dari misalnya mencuci pakaian, akhirnya ya sudah, daripada berkonflik, beli mesin cuci. Kita bisa kerjakan yang lain. Masukkan pakaian kotor ke mesin cuci, sudah. Kita kerjakan yang lain. Saya dari suku Batak, istri saya juga dari suku Batak. Saya pikir dia tahu kalau orang Batak laki-laki itu tidak bekerja, melakukan pekerjaan rumah tangga. Itu kalau ada tamu yang datang orang Batak, wah itu bisa jadi bahan omongan. Sekarang dari Bang Tongan cuci-cuci piring. Padahal kan promonya itu cocok dengan suku orang Batak. Wah, ini bisa masalah mengerjakan semua. Salahmu sendiri, kamu tidak tanya ini promo sampai kapan. Ingat yang uniknya. Terus. Saya memang mengizinkan dia bekerja. Saya pikir saat dia selesai bekerja, dia bisa mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. Ternyata, waduh, sudah tahu maksudnya lah kalau saya bilang. Dan ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak usah dikembalikan. Saya selalu cuma, dan itu terjadi konflik terus. Ya akhirnya ya seperti yang tadi istri saya katakan, yaudah kalau orang tua mau datang, semua dibersihkan. Kakak mau datang, kita bayar orang, panggil pocokan, bersihkan. Kita sewa pokoknya dari pagi sampai sore, apa yang sering dibersihkan oleh kakak dan orang tua saya, misalnya kamar mandi, kamar, dapur yang sering dikunjungin, fokusnya di situ. Jangan yang lainnya dulu. Misalnya setrika, kita laundry aja sudah, daripada ribut. Terus mengurus anak ini juga sangat merepotkan bagi saya. Saya mengurus anak kecil itu sebenarnya tidak suka. Saya sukanya bermain dengan anak kecil. Bermain dengan anak kecil dan mengurus ibunya. Bukan mengurus anaknya. Kalau urusan yang lain saya serahkan ke mamanya. Tapi urusan bermain sama papanya. Kadang kalau saat bermain terus anak kami berkata ke saya, "Pak mau pipis, mau BAB, saya pakai trik." Wah, saya silakan. Mama, tolong cepet ini udah kepingin kamar mandi tolong. Nanti saya ke dapur pura-pura makan. Jadi yang membersihkan saat selesai buang air besar anak saya, ya saya bilang, "Ma tolong, saya lagi makan." Wah, tanggung. Jadi ya memang itu saya akhirnya punya banyak trik. Alasan. Tapi kalau udah selesai, saya panggil lagi. Ayo, masih mau main sama papa? Pasti mau. Dan Evi tahu trik itu ya? Lama-lama tahu? Iya, lama-lama tahu. Terus bagaimana? Perkembangan berikutnya bagaimana, Tongan? Kamu kan akhirnya melihat. Bagaimana istrimu mencoba menyesuaikan diri dengan kamu. Kamu melihat itu? Melihat. Kamu melihat upaya istrimu, upaya Evi, bagaimana dia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan keluargamu, memperbaiki diri dengan kebiasaan, dengan lalu meningkatkan skala kebersihannya. Kamu melihat itu? Saya melihat. Nah, apakah kamu juga melakukan hal yang sama? Misalkan dalam hal mengurus anak, kamu juga melakukan perbaikan atau tidak? Suatu ketika itu anak saya kepingin
di rumah saja, tidak mau ikut kerja. Biasanya kan ikut kerja sama mamanya. Terus saya dalam hati, tak coba mengurus anak. Saya ngomong sama istri, tenang, nanti rumah beres, anak tinggal di rumah. Saya kasih makan, saya mandikan, saya ajak main, kan sukanya jalan-jalan keliling. Dia naik sepeda, saya jalan kaki, itu bisa lebih dari 2-3 kilo kelilingnya. Saya mencoba sehari, waduh, setengah hari aja sudah nggak kuat. Itu membuat saya sadar. Situ buat saya sadar, ternyata mengurus anak, membersihkan rumah, terus ngasih makan, melakukan semua itu menguras energi. Baru setengah hari, energimu sudah terkuras. Jadi nanti pas istri saya pulang, lo kok masih kayak gini? Kecapean, saya pura-pura tidur, lemas sudah. Menyerah. Itu titik kamu sadar. Akhirnya apa yang kamu sadari dan apa yang kamu perbaiki? Nah, akhirnya setelah itu kami membuat, saya dan istri membuat kesepakatan. Oke, kapan kita harus mencuci baju? Gimana kita mengurus anak? Pembagian. Yang membersihkan kamar, beresin tempat tidur, kita atur semua. Misalnya ada yang membuat kita konflik, terus ini seperti apa? Bagian anak, bagian kamu, bagian aku, atau bagian kita bersama kita kerjakan. Jadi maksudnya kamu akhirnya mau untuk turun tangan ngurusi pekerjaan rumah tangga juga? Saya mau karena akhirnya. Setelah mencoba mengurus anak, ternyata ya melelahkan. Tidak seperti yang saya bayangkan. Kalau lihat yang ibu-ibu bisa ini, berarti ajaib lah, ibu-ibu itu hebat. Saya salut. Jadi gitu. kamu mengakui bahwa istrimu ajaib toh? Mengurusi anak kecil satu dan mengurusi anak besar satu. Itu ajaib berarti. Habis ini nambah satu lagi ya. Namanya ya. Oke. Jadi akhirnya Bang Tongam juga akhirnya sadar bahwa setelah melihat Ibu Evi ini berusaha untuk memperbaiki diri dan menyesuaikan diri, Bang Tongam juga melakukan hal yang sama. Oke, sebagai penutup, berilah pesan kepada seluruh pasangan suami bagaimana menyesuaikan satu dengan yang lain. Silakan. Kalau saya kan yang membangun keluarga saya dan istri saya, kesepakatan. Jadi runtutan ke depannya ya harus disepakati bersama. Yang saya bangun tentang kebenaran, misalnya anak itu harus istri karena dari suku Batak. Itu harus saya lepaskan. Saya buang pikiran itu. Yang saya harus ingat selalu, saya membangun keluarga bersama istri. Kita kepingin punya anak, kesepakatan bersama. Jadi untuk segala sesuatu ke depannya ya kita harus sepakati bersama. Sudah tidak ada lagi kalau yang suami harusnya seperti ini harus seperti masyarakat yang lain. Tidak. Oke. Jadi akhirnya kalian berdua berhasil menyesuaikan diri satu dengan yang lainnya. Ego yang awalnya merusak, akhirnya kekuatan ego itu bisa digunakan untuk saling membangun, sehingga berarti konflik juga makin berkurang. Frekuensinya berkurang, mutunya juga berkurang kan? Mutu konfliknya jadi berkurang. Dan yang penting yang kamu harus ingat Tongam, bahwa sekarang sudah tidak ada promo. Sekarang sudah harga asli. Oke. Baiklah Bang Tongam dan Bu Evi, terima kasih atas kehadirannya di studio malam hari ini, bisa memberi pencerahan kepada semua pendengar di seluruh dunia. Oke, terima kasih. Selamat malam ya. Sampai jumpa kembali. Nah, baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita sudah dengarkan bagaimana pengalaman cerita dari Bang Tongam dan Bu Evi, bagaimana mereka yang awalnya itu konflik karena ego mereka masing-masing.
mereka mempertahankan diri mereka masing-masing dari kebiasaan yang berbeda. Bang Tongam berharap bahwa istri membereskan semuanya. Ya, tapi istri juga lalu merasa tidak nyaman karena tuntutan dari Bang Tongam dan juga tuntutan dari keluarganya. Hal seperti itu punya potensi sebetulnya untuk merusak rumah tangga. Ya, bukan campur tangan lah, tapi gimana ya? Mungkin karena mertua, kakak ipar dan sebagainya itu lalu berpengaruh di situ, itu punya potensi. Nah, kita bersyukur pada akhirnya mereka memilih jalan untuk melepaskan ego. Ya, ego yang meledak itu, yang menjadi egois, yang merusak itu mereka lepaskan. Lalu mereka mulai melepaskan ego masing-masing dan mulai memperbaiki diri. Bagaimana Ibu Evi lalu mulai meningkatkan standar kebersihannya? Ternyata bisa. Ya, ternyata bisa. Kemudian bagaimana Bang Tongam itu lalu mulai ikut ikut andil di dalam pekerjaan rumah tangga sehari-hari dan juga ikut merawat anak. Mereka, saya tahu mereka tidak menggunakan jasa asisten rumah tangga ataupun babysitter. Artinya mereka berdua lah yang mengerjakannya.